Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sala Afifaturis Kasya min fasobasani fi syu'bati ta'lim al-lughat al-arabiyyah. Kuntu huna lintihai imtihan minad dars at-tarjamah fawriyah Indonesia al-arabiyyah. Fi hadhihi fursata jayyidan sa'asrolakum an tarjamah maqalah tahtal mawdu' fatabayyanu wa tasabbatu fil akhbar. Tayyib, mubasharatan faqat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas ketidaktahuannya, maka jelaskanlah, jangan sampai kamu menimpakan suatu kaum dengan ketidaktahuannya. Lalu, atas apa yang kamu kerjakan, kami mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu ada di dalam kaum. Jika dia banyak menantimu, jika kamu menghiasinya di dalam hatimu dan menjadikannya orang-orang kafir, para filosof, dan orang-orang durhaka, orang-orang yang bertakwa yang terbaik dari Allah, rahmat dan berkah dari Allah, dan Allah memberkatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah, yaqulu Maulana subhanahu wa ta'ala fi surati al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. في هذه الآية منهج قرآني يعلمنا سبحانه وتعالى أن نتأكد من صحة الأخبار قبل أن ننشرها لغيرنا، فهذا أمر مهم للغاية، لأن كثيرا ما نسمع من الأخبار، كثيرا ما نقرأ عن أشياء وهي ليست صحيحة، فلا بد من الإنسان أن يتثبت وأن يتروى وأن يتأكد. لذلك جاء في قراءة أخرى فتثبتوا أي تحققوا وتأكدوا. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان قد يسمع أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة. الأشياء الصحيحة بإمكانه أن ينقلها وفي وقتها وفي مكانه المناسب إذا لم يكن في هناك فتنة. أما إذا كانت الأشياء غير صحيحة فعليه أن يتروى ويتأكد من صحتها وأن لا ينقلها لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا فقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Semoga sholawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga serta para sahabatnya. Saudaraku seiman, Tuhan kami Maha Suci Dia. Demikian firman-Nya dalam surat Al-Hujurat.
Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang pendosa datang bersama seorang nabi, maka selidikilah, jangan sampai kamu menimpakan suatu kaum dengan kebodohannya dan menjadikan penyesalan atas perbuatanmu. Dalam ayat ini, pendekatan Al-Quran mengajarkan kita Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari tahu keaslian berita sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Kita sering membaca tentang hal-hal yang tidak benar dalam berita. Maka seseorang harus yakin, memperhatikan, dan yakin. Oleh karena itu, seseorang saudara datang kepada pembacanya. Dia melihat, artinya mencari tahu dan memastikan. Dan kita, Nabi yang terpilih, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Kata dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cukuplah seseorang berdusta jika menceritakan segala sesuatu yang didengarnya tidak benar. Hal itu dapat memindahkannya pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Jika kita tidak ada godaan, tetapi jika ada yang tidak benar, maka ia harus melihat dan memastikan tentang keasliannya, dan bahwa dia tidak menularkannya kepada orang lain, karena Tuhan Maha Suci Dia. Yang Maha Tinggi menyebutkan kepada kami, dan Dia berkata, dan jangan menahan diri dari apa yang kamu miliki. Tidak ada ilmu, yaitu pendengaran dan penglihatan, dan hati yang bertanggung jawab atas semua itu. كم من فتنة حدثت بين المسلمين، بين عائلتين، بين زميلين، بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، بين الصديق وصديقه، بين الشريك وشريكه، بسبب تهمة باطلة، بسبب خبر، بسبب إشاعة. فعلى الإنسان أن يتروى ويتحقق ويتأكد حتى لا الآخرين وحتى لا يسيء الظن بالآخرين. فالله سبحانه وتعالى في نفس سورة الحجرات ذكر فقال سبحانه وهو ينادينا معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. الإشاعات التي نسمعها في مجتمعاتنا قد تكون أخبار سياسية، قد تكون أخبار إعلامية، قد تكون فتاوى، قد تكون أقوال دين أو في السياسة أو في الاقتصاد، وهذه الأقوال قد تكون ليس لها مصدر، قد يكون هذا الخبر منفي. فعلى الإنسان يتروى ويتحقق ويتثبت. نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما جاءه الهدهد بخبر مهم أن الملكة بلقيس تعبد الشمس هي وقومها من دون الله عز وجل، فنبي الله سليمان عليه السلام لم يصدق الهدهد لأول لحظة، بل قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Berapa banyak pertikaian yang terjadi antara umat Islam, antara keluarganya, antara dua rekannya, antara suami dan istrinya, antara tetangga dengan tetangganya, antara seorang teman dengan temannya, antara umat Islam, antara satu keluarga, dan dia mempunyai dua orang rekan kerja, antara suami dan istri, antara tetangga dengan tetangganya, antara sahabat dengan temannya, antara pasangan dengan pasangannya, karena tuduhan palsunya. Karena pemberitahuannya yang tersebar sekarang untuk mempertimbangkannya, untuk membuktikannya, dan untuk memastikan agar orang lain tidak melakukannya, dan agar orang lain tidak berpikiran buruk terhadap orang lain. Itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam surat Al-Hujurat yang sama, beliau menyebutkan dan bersabda, Maha Suci Dia, dan Dia memanggil kita, orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak kecurigaan, karena kecurigaan itu berdosa. Dan Nabi kita Muhammad SAW, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Beliau memperingatkan kepada kita dan bersabda, waspadalah terhadap kecurigaan, karena kecurigaan mengingkari hadis. Karena kecurigaan adalah hadis palsu atau desas-desus yang kita dengar di masyarakat, itu mungkin merupakan berita politik. Mungkin merupakan berita media, mungkin berupa fatwa, mungkin berupa ucapan dalam agama, politik, atau ekonomi. Dan perkataan ini mungkin tidak ada sumbernya. Perbuatan manusia bisa diukur dan dipenuhi. Dan Nabi Allah yaitu Sulaiman tabah pada Nabi kita, damai dan berkah besertanya.
Ketika burung Hud datang kepadanya dengan berita penting Ratu Bilqis, dia dan rakyatnya menyembah matahari, alih-alih Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Nabi Allah, yaitu Nabi Sulaiman, tidak percaya untuk pertama kalinya. Dan dia berkata, kami akan melihat apakah kamu benar atau tidak. هل هذا الخبر الذي نقله الهدهد هو خبر صحيح أم غير صحيح؟ إذن هذا درس لنا إخواني، أن لا نتسرع في تصديق الأحداث ولا الأخبار ولا الرسائل التي تأتينا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بل علينا أن نتمهل وأن نتروى وأن لا ننقل كل ما نسمعه، أحيانا يسبب فتنة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تكون هذه الخبر الكاذب فيه فتنة، فيه فاحشة، فيه اتهام باطل لإنسان بريء، فالذي يحب أن يتناقل هذه الأشياء وهو قد يعلم أو لا يعلم عليه أن ينتبه لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن سمعه وعن بصره وعن كلامه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ألسنتنا وأن يحفظ لنا جوارحنا من كل سوء وأن نستخدم هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apakah berita yang disampaikan ini benar atau salah? Ini menjadi pelajaran bagi kita, wahai saudara-saudaraku, untuk tidak terburu-buru mempercayai kejadian atau berita pesan yang sampai kepada kita melalui media sosial. Kita harus memperlambat, melihat, dan tidak menyebarkan semua yang kita dengar. Terkadang hal itu menimbulkan godaan. Firman Tuhan Yang Maha Esa dalam surat An-Nur, beliau bersabda, barang siapa menyukai perbuatan yang tidak senonoh yang disebarkan di antara orang-orang yang beriman, maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahuinya. Bisa saja itu adalah berita bohong mengandung godaan yang tidak senonoh dan tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah dan orang yang dicintainya. Jika dia menyampaikan hal-hal itu dan dia mengetahuinya atau tidak, maka dia itu harus berhati-hati karena ia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa tentang pendengarannya, penglihatannya, dan perkataannya. Cukuplah dusta bagi seseorang yang menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Dia yang Maha Tinggi, untuk menjaga sunnah kita dan melindungi anggota tubuh kita dari segala kejahatan, dan untuk menggunakan anggota tubuh ini dalam ketaatan kepada Allah. Maha Suci Allah, semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima amal baik dari kami dan dari Anda, Tuhan Yang Maha Kuasa, menyertai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qadiyatu at-tathabbut wa at-tabayyun min naqli al-akhbar wa naqli al-qisas wa naqli al-ahadith wa ghayriha. هذه من القضايا التي اهتم بها الإسلام وركز عليها كثيرا حتى يكون الواقع الذي يعيشه المسلمون ليس واقعا مبنيا على وهم وعلى اضطراب وعلى تشتت وعلى نقل أخبار وشائعات كاذبة تفت في عضدهم وتوهن من عقائدهم، حتى تكون أمة حقيقية مبنية على صدق ومصداقية وعلى أخبار ثابتة صادقة تقوم فيها، سواء كان من ناحية العقائد والأحاديث والآيات وغيرها، حتى من نقل السير، حتى تكون في سلامة من أمرها بإذن الله عز وجل. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Semoga sholawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan atas keluarga serta para sahabatnya. Setelah persoalan verifikasi dan klarifikasi seperti risalah berita, risalah cerita, riwayat hadis, dan persoalan-persoalan lainnya, maka di antara persoalan-persoalan yang menjadi perhatian Al-Islah, banyak yang ditegaskan sehingga menjadi kenyataan Muslim. Muslim bukanlah realitas yang dibangun di atas ilusi, kekacauan, penyebaran berita atas berita palsu yang tersebar di antara mereka dan di seluruh dunia.
Mereka adalah orang-orang yang mengikuti keyakinan mereka sehingga menjadi otentik dan didasarkan pada kebenaran dan berita yang dapat diandalkan, jujur, yang akan diterapkan apakah dari segi keyakinan hadis, ayat, dan sebagainya, bahkan dari riwayat-riwayat hingga damai dalam urusannya, insya Allah Maha Suci Allah. Agama Islam sangat memperhatikan dan penuh tentang berita palsu, sehingga kita dianjurkan untuk selalu mencari tahu informasi atau berita yang diterima terlebih dahulu. Sumber dari mana asal informasi atau berita tersebut. ولذلك نجد أن هناك علما كاملا متكاملا نشأ بين العلوم الإسلامية ليهتم هذا العلم بالأخبار ونقل هذه الأخبار وتنقيح هذه الأسانيد، ووضع منظومة متكاملة في علم مصطلح الحديث الذي يعنى بالإسناد وبصحة هذا الإسناد والاعتناء بقضية الرجال ونقل الأخبار. ولذلك هذا حتى يكون لهذه الأمة ميزة على غيرها من الأمم وعلى غيرها من الأمم السابقة واللاحقة بهذا الإسناد الذي أكرمنا الله عز وجل به. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيما تحذير من نقل الأخبار الكاذبة، وخصوصا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكذابين. ولذلك هذا أنت عندما تنقل أخبارا دون تثبت، وعندما تكون هذه الأخبار واهية أو كاذبة، فأنت في سلسلة الكذابين، وأنت في سلسلة الوضاعين الذين ينقلون هذه الأحاديث ويبثونها بين الأمة الإسلامية. وهذا طبعا ديدن الإنسان المسلم في كل أحواله، سواء كان في أخبار تاريخية أو سير النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحاديث والقرآن الكريم أو حتى في الأخبار العامة التي تكون بين المسلمين. ولذلك تجد القرآن الكريم يثبتنا ويرشدنا إلى هذا بالآيات الكريمات في قصص متعددة وفي أحداث متعددة، وخصوصا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة المشاهدون، عندما يحذرنا الله عز وجل ويرشدنا إلى أن نتبين وأن نتوثق وأن نتثبت من الأخبار حتى لا نندم في نهاية المطاف، وحتى لا تكون عاقبة وخيمة في هذا الجانب. ولذلك كانت هذه الآيات الكريمات، وخصوصا عندما نجد أن هذه الآيات نزلت في حادثة شهيرة من الأحداث التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, kami menemukan bahwa telah muncul ilmu pengetahuan yang lengkap dan terpadu di antara ilmu-ilmu Islam. Biarlah ilmu ini memperhatikan berita dan menyampaikan berita tersebut, merevisi rangkaian riwayat tersebut, dan mengembangkan sistem terpadu dalam ilmu terminologi hadis. Siapa yang peduli dengan mata rantai penularan dan keaslian mata rantai penularan ini, mengurus persoalan manusia dan menyampaikan berita untuk itu agar bangsa ini mempunyai keistimewaan dari bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa lain, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, dalam rangkaian narasi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikuasai kepada kita, dan untuk itu Anda akan menemukan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau dengan tegas memperingatkan kita agar tidak menyebarkan berita bohong, terutama dalam hadis Rasulullah SAW. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Apabila seseorang yang meriwayatkan suatu hadis mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan suatu hadis dianggap bohong, maka dia termasuk orang yang berbohong atau termasuk orang yang berbohong. Oleh karena itu, ketika Anda menyebarkan berita tanpa verifikasi dan ketika berita ini tidak jelas atau palsu, Anda berada dalam rantai pembohong, rantai pemalsu yang menyebarkan hadis-hadis ini dan menyebarkannya di kalangan umat Islam. Hal ini tentunya menjadi sikap umat Islam dalam segala keadaannya, baik dalam riwayat sejarah maupun dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW atau dalam hadis-hadis dan Al-Quran yang maha mulia, atau bahkan dalam berita-berita umum yang ada di kalangan umat Islam. Dan oleh karena itu
Anda menemukan Al-Quran yang mulia yang meneguhkan dan membimbing kita menuju hal-hal dengan ayat-ayat yang mulia dalam banyak cerita dan banyak hal yang ada dalam peristiwa. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika ada orang berdosa datang kepadamu dengan tuduhan palsu, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kalian menimpakan suatu kaum dengan kebodohannya, lalu menyesali perbuatan kalian." Wahai pemirsa yang budiman, padahal Allah Ta'ala memperingatkan kita dan membimbing kita untuk memahami, bercita-cita dan tabah dengan berita-berita tersebut agar kita tidak menyesalinya pada di akhir kemudian, dan agar akibatnya tidak gawat dalam hal ini. Oleh karena itu, inilah ayatnya yang mulia datang, apalagi ketika kita mengetahui bahwa ayat-ayat ini diturunkan dalam kejadian yang terkenal yang terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. وهي عندما جاء الحارث الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدعاه النبي إلى الإسلام فأسلم الحارث ودعاه إلى الزكاة فأقر بها ثم قال يا رسول الله أرجع إلى قومي وهم بني المصطلق أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوني أدعوهم إلى الزكاة فإن أجابوني جمعت ما عندهم من الزكاة وأنتظر رسولك حتى يأخذ الزكاة التي جمعتها من قومي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم موعدا، فلما جاء ذلك الموعد المحدد من رسول الله ومن الحارث، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عن ذلك الموعد ولا يأتي إلى قوم الحارث. قال فلما تأخر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أشراف قومه ثم قال إن رسول الله لم يرسل رسولا ليأخذ ما جمعناه من هذه الزكاة، ما كان ذلك وما كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه الخلف في الموعد، وما كان ذلك إلا لسخطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, saat itulah Al-Harits Al-Khuzai mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, maka Nabi mengajaknya masuk Islam. Al-Harits menerima Islam dan menyerunya untuk membayar zakat, dan dia mengakuinya lalu berkata, "Ya Rasulullah, kembalilah kepada kaumku, yaitu Banu Al-Mustalik. Kembalilah kepada kaumku dan ajaklah mereka masuk Islam. Dan jika aku datang, ajaklah mereka untuk berzakat. Dan jika aku menjawab, aku akan mengumpulkan zakat mereka yang ada di Kah, dan tunggulah untuk Rasulmu sampai dia mengambil zakat yang kamu kumpulkan dari umatnya." Maka dia memukul Nabi. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Beliau mengumpulkan para bangsawan dan umatnya, lalu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak mengutus seorang Rasul untuk mengambil apa yang telah kami kumpulkan dari zakat ini. Rasulullah SAW tidak menjanjikan penerus atas namanya, dan itu hanya karena kemarahannya terhadap Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkatinya dan mengabulkannya kedamaian. Dia menyapa. علينا فجمع أشرف قومه ثم انطلق بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهؤلاء القوم وبالحارث يجدون بعث رسول الله قد خرج من المدينة يريد بني المصطلق ليغزوهم، فقالوا وما الخبر؟ قال إنكم أردتم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعتموه من الزكاة. قال لم يأتي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره. قال فلما دخلوا إلى المدينة وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أردتم قتل رسولي ومنعتموه من الزكاة؟ قالوا يا رسول الله لم نره ولم يأتي إلينا وجمعنا زكاة قومنا وانتظرناه، فلما رأينا رسولك قد تأخر أتيناك بأشراف قومنا. قال فكانت قد نزلت آيات من الذكر الحكيم على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا ديدن الإنسان المسلم أن يتثبت وأن يتبين حتى لا يقع في ندامة وفي خسارة، وحتى لا يكون
تكون حياته في اضطراب وتشتت من هذه الأخبار الكاذبة الضالة. نسأل الله الكريم المنان بأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. Di hadapan kami, beliau mengumpulkan para bangsawan umatnya dan kemudian pergi bersama mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Dan lihatlah, orang-orang ini seorang pelaut mengetahui bahwa rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan Madinah, berniat menyerang Bani Muthalib. Maka mereka bertanya, apa kabarnya dari Rasulullah? Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Dan ibunya dilarang membayar zakat. Dia berkata, mengapa Rasulullah datang kepada kami dan tidak melihatnya? Mereka menyebutnya hal ini kepada Nabi. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian kepada Nabi. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan berkata, kamu ingin membunuh Rasulnya dan menahan zakatnya? Wahai utusan Tuhan, kami tidak melihatnya dan dia tidak mendatangi kami. Kami mengumpulkan zakat umat kami dan menunggu. Ketika kami melihat utusanmu terlambat, kami mendatangimu di bawah pengawasan umat kami ya Tuhan. Dan demikianlah ayat-ayat dari zikir bijaksana telah diwahyukan kepada Nabi. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, wahai orang-orang yang datang kepadamu. Maka kamulah yang menjadi sumbernya. Terbukti bahwa yang jelas-jelas tidak jatuh ke dalam materi-materinya dan dalam kerugiannya, dan tidak pula nyawanya direngkuh. Kebingungan keturunan Tuhan, orang Jerman yang murah hati, bahwa dia membimbing kita menuju apa yang dia cintai dan diridhoi. Kemudian strategi yang digunakan yaitu yang pertama, satu, pungutan atau borrowing, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sasaran baik dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Nah, di sini teks bahasa sumbernya yaitu ya ayyuhalladzina amanu in jaa ma fasikum banaa fatabayyanu in tusibu qaumam bijuhalihi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fi hadhil ayah manhajun kirani yu'allimuna subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang pendosa datang bersama seorang nabi, maka selidikilah, jangan sampai kamu menimpakan suatu kaum dengan kebodohannya dan menjadi menyesal atas perbuatanmu. Dalam ayat ini, pendekatan Al-Quran mengajarkan kita Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu transposisi atau transposition. Penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sumber dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian di sini bahasa sasarannya yaitu wa biharin yajiduna ba'sa Rasulullah qad kharaja minal Madinah. Yang bahasa sasarannya yaitu orang-orang ini, seorang pelaut mengetahui bahwa rombongan Rasulullah telah meninggalkan Madinah. Kemudian strategi yang ketiga yaitu naturalisasi atau naturalized borrowing, yang artinya penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian kepada ejaan atau pelafalan. Di sini bahasa sumbernya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan bahasa sasarannya yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu ekspansi, yaitu penerjemah memberikan perluasan pada kata bahasa sasaran. Bahasa sumbernya yaitu innal islamiyah yahtamu wa yahtamu kathiron bil akhbar al-kadhibah lada yansahu atba'uhu daiman bima'rafah al-ma'lumat au al-akhbar allati yatalaquha aulan al-musaddarul ladhi ta'taminhul ma'lumat au al-akhbar. Kemudian yang bahasa sasarannya yaitu agama Islam sangat memperhatikan dan peduli tentang berita palsu ini sehingga dianjurkan bagi umatnya untuk selalu mencari tahu informasi atau berita yang diterima terlebih dahulu, sumber dari mana, asal informasinya atau berita tersebut. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu korespondensi
atau yang disebut dengan correspondence. Penerjemah menyamakan makna kata dalam bahasa sumber dengan kata bahasa sasaran. Di sini bahasa sumbernya yaitu fadlan minallahi wa ni'mah, kemudian bahasa sasarannya yaitu rahmat dan berkah dari Allah. Penerjemah menyamakan makna dari kata wa ni'mah dengan kata berkah. Kemudian di sini ada beberapa mufradat atau kosakata. Yang pertama yaitu mas'ulan yang artinya bertanggung jawab. Kemudian al-insan, manusia, siyasiyah, politik, al-a'lamiyah, media, al-akhbar, berita, al-intishar, menyebarkan, al-kadhib, pembohong, al-qasas, cerita, az-zakah, zakat, al-ma'lumat, informasi, kemudian tasra'u, bergegas, hakikiyah, nyata, al-mustalik, terminologi, khususon, khusus, yataqabbal, menerima, syahirah, terkenal, al-muslimina, orang-orang muslim, khosyari, kehilangan, najah, kesuksesan, yuhdarna atau hadarah, memperingatkan.